Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Pada tahun 1816, Belanda berhasil mengalahkan pasukan Inggris di daerah Tuntang Salatiga. Sejak saat itu, dimulai kekuasaan Belanda di Indonesia. Dalam video klip kali ini, kita akan membahas bagaimana Belanda berkuasa di Indonesia, salah satunya melalui sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Simak terus ya videonya. Sejak masa awal kekuasaannya pada tahun 1816, Belanda mengalami krisis keuangan yang parah. Hal ini disebabkan karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk perang. Untuk menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi, pada tahun 1829 diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Apa sih Kulturstelsel itu? Secara harfiah, Kulturstelsel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini disebut tanam paksa karena rakyat dipaksa menanam tanaman komoditas ekspor yang bernilai jual tinggi dan hasilnya dijual kepada Belanda, seperti kakao, nila, rempah-rempah, kapas, kopi, dan lainnya. Sistem ini dicetuskan oleh Johannes van den Bosch dari tahun 1830 sampai 1870, yang memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan kas Belanda, membayar hutang kas Belanda yang habis karena perang-perang melawan negara lain. Belanda menerapkan beberapa ketentuan Kulturstelsel, yaitu A. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 1/5 atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasilnya dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan Kulturstelsel dibebaskan dari pajak. B. Bagi rakyat yang tidak memiliki lahan, bekerja di tanah pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/5 tahun. C. Waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. D. Kelebihan hasil produk akan dikembalikan kepada rakyat. E. Gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. F. Pengawasan penggarapan lahan dan penyerahan hasilnya dilakukan oleh kepala desa setempat. Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tidak berlaku dan berbanding balik dan juga malah merugikan bangsa Indonesia, yaitu A. Tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanam paksa atau wajib. B. Hasilnya diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kolonial. C. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa atau wajib itu tetap dikenai pajak. Dan D. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Selain itu, kaum tani dipaksa berjalan berkilo-kilometer dari rumahnya ke perkebunan. Mereka juga menuai dan mengangkatnya ke pabrik dengan cara dipanggul di pundak serta menjadi kuli di pabrik-pabrik tersebut. E. Petani juga dipaksa membangun infrastruktur dasar untuk operasi tanam paksa seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan lain-lain. Dampak yang diakibatkan dari Kulturstelsel memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positif bagi Belanda yaitu mendapatkan devisa dan kas Belanda, sedangkan bagi Indonesia yaitu mengetahui jenis tanaman dan cara menanam dengan benar, sehingga mendapatkan hasil panen yang baik. Namun di sisi negatifnya, bangsa Belanda mendapatkan kritikan, sedangkan bagi Indonesia kelaparan dan kemiskinan. Bagi pemerintah Hindia Belanda, sistem ini berhasil dengan luar biasa. Johannes van den Bosch mendapatkan gelar The Graaf oleh Raja Belanda pada tahun 1839.
di mana gelar ini diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa bagi negara. Namun, di sisi lain, sistem tanah paksa menimbulkan berbagai macam kritikan, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Siapa aja sih yang mendukung dan juga menentang sistem tanam paksa ini? Kaum konservatif dan para pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mendukung berjalannya sistem tanam paksa, karena menurut mereka, tanam paksa menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha Belanda. Namun, di sisi lain, terdapat golongan liberal dan humanis merupakan golongan yang tidak mendukung kultur stelsel. Beberapa tokoh yang memberikan kritikan terhadap sistem tanah paksa diantaranya yaitu Edward Douwesdekker. Edward Douwesdekker menuangkan kritikannya melalui buku Mark Haveler dengan nama samaran Multatuli yang diterbitkan pada tahun 1860. Buku ini berisi tentang kritikan akan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan. Tokoh yang kedua yaitu Baron van Havel adalah pendeta Belanda yang bersama Fransen van de Putte menentang sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda, dan tokoh yang ketiga yaitu Conrad Theodor van de Venter. Ia menentang kolonialisme pada abad 19 melalui gerakan humanis. Van de Venter menuntut perubahan dalam hubungan yang bersifat satu pihak menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Setelah mendapatkan banyak kritikan, akhirnya sistem tanah paksa dihapuskan pada tahun 1870 dengan adanya Undang-Undang Dasar Agraria atau Agrarieswet dan Undang-Undang Dasar Gula atau Suikerwet. Undang-Undang Agraria berisikan 1. Tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi 2, yaitu tanah milik pribumi yang berupa persawahan, kebun, dan ladang, serta tanah pemerintah, tanah-tanah, hutan yang tidak termasuk tanah pribumi. 2. Pemerintah mengeluarkan surat bukti tanah. 3. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah atau tanah penduduk pribumi. Tanah pemerintah dapat disewa selama 75 tahun, sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa tanah harus dilaporkan kepada pemerintah. Undang-Undang Agraria sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. 2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. 3. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Selain Undang-Undang Agraria, juga terdapat Undang-Undang Gula yang berisikan 1. Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. 2. Pada 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Di samping isinya, Undang-Undang Gula memiliki larangan, yaitu pelarangan tanaman tebu untuk diekspor ke luar negeri. Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Itu dia penjelasan mengenai kebijakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Maaf bila ada salah kata, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.